Bab ke-16. Sesampainya di butik Mama Sera, mereka sudah ditunggu oleh Mama Sera dan Bunda Ana. Kali ini Ano tidak ikut. Ia dititipkan ke pengasuhnya. Sore mah, Bun. Sapa mereka berbarengan. Akhirnya calon mantennya datang juga. Ucap Mama Sera tersenyum senang. Begitupun dengan Bunda Ana. Ayo masuk. Ujar Bunda Ana dengan lembut. Nah lihat sayang, kita udah pilihkan yang paling bagus untuk kamu. Kata Mama Sera. Ayo coba dulu, kamu juga dapat coba tuksedonya. Galena diberi beberapa pilihan gaun begitupun dengan Dava. Ada beberapa taksido yang jika dipadukan dengan gaun milik Galena akan sangat serasi. Galena dan Dava dibawa di ruangan berbeda untuk mencoba-coba bajunya. Galena ditemani Mama Sera, sedangkan Dava ditemani oleh Bunda Ana. Mah, panggil Galena saat keluar dari ruang ganti dengan gaun pengantin yang melekat pada tubuhnya. Gaun pengantin yang Galena pakai nampak indah melekat di tubuhnya. Gimana mau? Tanya Galena menyadarkan lamunan Mama Sera yang terus menatap lekat pada Galena. Bagus, kamu cantik banget sayang. Tapi masih ada gaun-gaun lain yang Mama pilih. Ayo ganti yang lain dan coba lagi. Ucap Mama Sera setelah memfoto Galena dengan balutan gaunnya itu. Galena menuruti apa kata mamanya itu. Ia mengganti gaunnya dengan gaun-gaun yang lain. Satu persatu gaun Galena coba. Ia sudah merasa sangat lelah karena disuruh berganti-ganti terus setelah mamanya memujinya cantik dan memfoto dirinya. Mau dah ya Nana capek. Keluhnya kepada sang mama yang nampak bahagia melihat Galena memakai gaun-gaun indah desainnya. Satu lagi sayang, setelah ini selesai. Ucap Mama Sera menenangkan. Galena mengganti gaunnya lagi dengan gaun terakhir pilihan mamanya dan bundanya. Galena keluar dengan gaun terakhirnya yang tampak sederhana namun elegan saat dikenakan ya. Mam Sera langsung memfoto Galena dengan berbagai angle. Dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah semuanya Mama Sera foto tanpa terlewatkan. Begitupun dengan Bunda Ana. Ia beberapa kali meminta Dava berganti pakaian dan tak lupa memfotonya. Karena nantinya Mama Sera dan Bunda Ana akan mencocokkan hasil pilihan calon pengantin itu. Dan mereka juga akan mengoreksi penampilan yang terbaik untuk dua calon pengantin itu. Bunda Ana dan Mama Sera juga sengaja ingin menjaga Galena dan Dava agar tidak bertemu saat mencoba gaun dan taksido pengantin karena ingin menjaga kejutan untuk mereka berdua. Selain itu, Bunda Ana juga tahu bahwa Dava memiliki sifat posesif dan akan banyak mengeluh tentang gaun yang dikenakan Galena. Meskipun mungkin tidak ada cinta di antara mereka. Karena anaknya itu sangat mirip dengan ayahnya, yang posesif pada pasangannya. Makanya Bunda Ana dan Mama Sera sepakat untuk tidak mempertemukan mereka. Iya, walaupun beberapa kali Dava ingin menyudahi mencoba taksido dan ingin pergi ke Galena. Namun Bunda Ana terus menenangkan anaknya dengan berkata, Abang gak usah khawatir dengan pilihan Bunda dan Mama Sera. Selesai dengan mencoba gaun dan taksido di butik milik Mama Sera, mereka melanjutkan ke mall, ke salah satu toko perhiasan yang sudah terkenal mendunia. Para bapak-bapak sudah membuat janji di toko itu untuk kedua calon pengantin itu. Galena dan Dava sampai di mall dan langsung menaiki lift menuju lantai toko perhiasan itu berada. Selamat malam Tuan. Nona, ada yang bisa kami bantu? Sapa pramuniaga toko perhiasan itu dengan sopan. Nama pramuniaga itu Villa. Terlihat namanya di nametak yang dikenakannya. Saya ingin bertemu manajer Song. Ujar Dava dengan dingin. Apakah sudah ada janji Tuan? Tanya Villa. Hendrawan Atmaja dan Ferdi Alexanderius. Jawab Dava singkat. Silahkan Tuan dan Nona tunggu di sana sebentar. Saya akan memanggil manajer Song. Katanya sembari menunjuk sofa yang ada.
meninggalkan Galena dan Dava. Dava langsung menuju sofa, sedangkan Galena ia melihat-lihat sekitar dan melihat-lihat etalase perhiasan. Sedangkan di posisi Dava, setelah ia duduk tak lama ada seorang pramuniaga perempuan yang datang membawa nampan berisi minuman dan cemilan. Citra nama yang tertera pada nama tagnya. Galena melihat gerak-gerik Citra saat mendekati Dava. Ia juga sempat melihat Citra dengan sengaja membuka kancing bajunya bagian atas. Ia terus memperhatikan pramuniaga itu dan Dava. Citra menunduk saat meletakkan nampan yang berisi cemilan dan minuman. "Silahkan Tuan dinikmati," ujarnya dengan suara yang sengaja dilembutkan. Galena kesal mendengar suara Citra yang sengaja dilembutkan. Dan ia juga yakin saat pramuniaga itu menunduk, belahan daannya pasti terlihat. Galena melotot kesal ke arah Citra. Dan untungnya Dava tidak peduli dengan orang di depannya. Ia terus memainkan ponselnya. Terlihat, Citra juga cukup kesal saat aksi menggodanya gagal. Ia berbalik dan tak sengaja mata Galena dan pramuniaga itu saling pandang. Galena hanya tersenyum mengejek dan melanjutkan melihat-lihat. Tak lama, Vira yang tadi memanggil manajer Song datang bersama sang manajer Song. "Selamat malam Tuan Muda Alexanderius," sapa manajer Song ke Dava. Dava langsung mengalihkan pandangannya dan menyalami manajer itu sebagai formalitas. "Malam, Tuan Song," sapa Dava. Ia memang waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena sepanjang sore tadi digunakan untuk fitting baju pengantin. "Oh, di mana kekasih Anda Tuan?" tanya manajer Song. "Selamat malam Tuan Song, saya Galena Atmaja." Sebenarnya Galena masih ingin melihat perhiasan-perhiasan cantik, namun karena namanya disebut ia langsung menghampiri Dava dan manajer Song. "Oh, memang pasangan yang serasi," ujar manajer Song. "Mari ke ruangan sebelah, saya sudah menyiapkan cincin yang cocok untuk kalian." Ajak manajer Song memimpin jalan memasuki runang yang tampak elegan. Ada beberapa perhiasan yang tampaknya limited edition di ruangan ini. "Silahkan duduk." Mereka duduk di sofa. Tak lama Citra kembali datang membawa 3 gelas minuman dan cemilan untuk disajikan. Galena melihat sepertinya perempuan itu masih belum menyerah. Saat Citra menunduk Galena dengan sengaja memeluk lengan Dava, membuat Dava langsung menoleh ke arah Galena dan menaikkan alisnya heran. Namun ia biarkan saja. Sedangkan Citra nampak kesal. Galena dengan iseng menjulurkan lidahnya. Dan datanglah Vira membawa nampan yang isinya kotak-kotak perhiasan. "Silahkan dilihat-lihat dulu. Saya sudah memilihkan yang terbaik untuk kalian," ujar manajer Song. Satu persatu kotak dibuka dan diperlihatkan isinya. Galena sangat kagum dengan cincin-cincin pasangan yang nampak indah di matanya. Namun matanya tertuju pada satu pasang cincin yang menurutnya sederhana namun elegan. Modelnya tidak berlebihan. Cincin itu berwarna emas dengan model cincin pria di bagian atas berbentuk zigzag segitiga dan bagian kanan kiri cincin terdapat garis yang di dalamnya terdapat berlian-berlian kecil yang tampak indah dan elegan. Sedangkan cincin untuk perempuan didominasi oleh berlian di tengah-tengah cincin yang tampak seperti bunga mawar karena dukungan dari bentuk di sekitar berlian. Dan di samping kanan kirinya terdapat berlian-berlian kecil yang membuat cincin itu berkilau dengan indah. Galena mengambil kotak cincin itu dan menunjukkannya ke Dava. "Kak, ini bagus. Menurut kakak gimana?" tanya Galena. Ia ingin meminta pendapat Dava juga. Karena mereka berdualah yang akan mengenakan cincin itu. "Bagus, kita ambil ini." Galena tersenyum senang saat Dava menyetujui pilihannya. "Baik, tunggu sebentar kami akan mengukir nama kalian dalam cincinnya," ujar manajer Song. Harus diukir nama?" tanya Galena. "Orang tua kalian yang memintanya." Jelas manajer Song dan cincinnya langsung dibawa oleh pramuniaga ke tempat pengukiran. Galena juga meminta izin kepada manajer Song untuk melihat-lihat koleksi. Dan untuk Citra yang tadi ingin menggoda Dava tapi selalu gagal. Kali ini ia beraksi lagi dengan sengaja terjatuh ke pangkuan Dava. Galena melihat kejadian itu.
Ia langsung menarik perempuan tak tahu diri itu dengan keras hingga terjatuh di lantai dengan keras juga. Bruk! Ah! Teriak Citra. Gak usah gatal sama cowok orang. Marah Galena. Kamu apa-apaan, aku hanya tak sengaja terjatuh. Elaknya dengan wajah sok tersakiti. Memang ya para perempuan yang tak tahu diri itu selalu menampilkan raut wajah yang seolah tersakiti. Lo kira gue nggak lihat, ha? Bentak Galena. Dari tadi lo terus coba godain cowok gue. Tuan, tolong saya. Perempuan itu menatap Dava dan semakin tak tahu diri meminta tolong langsung pada Dava di depan pasangannya. Tuan Song yang melihat kelakuan karyawannya itu menjadi geram dan ingin marah. Namun masih ada tamu terhormat di sisinya. Kenapa? Mau nolongin dia? Ucap Galena menatap ke arah Dava sengit. Enggak, duduk. Balas Dava tenang menarik tangan Galena namun ditepis oleh Galena. Tak lama Vira datang membawa cincin yang sudah diukir. Ia melangkah melewati Citra yang tampaknya masih betah duduk di lantai. Tuan, ini cincinnya sudah selesai diukir, katanya. Terima kasih Vira. Manajer Song berterima kasih ke Vira karena sudah membawakan cincinnya juga sudah memecahkan ketegangan itu. Sama-sama Tuan. Silahkan Tuan muda, dan pembayarannya sudah dilunasi oleh Tuan Ferdi. Ujar manajer Song menyerahkan paper bag yang berisi kotak cincin beserta cincinnya. Kalau begitu kita pamit, dan saya minta ajarkan karyawan Anda itu sopan santun. Ucap Dava melirik Citra lalu pergi menggandeng Galena keluar toko perhiasan. Baik Tuan muda, maafkan kelakuan karyawan saya yang tidak sopan ini. Balasnya. Citra, kamu saya pecat. Ucap manajer Song setelah Dava dan Galena menjauh dan meninggalkan Citra yang ingin memohon ampun itu. Tuan, maafkan saya Tuan. Jangan pecat saya Tuan. Ujar Citra bangun dan berusaha mengejar manajer Song. Di sisi Galena dan Dava, Galena beberapa kali mencoba melepaskan genggaman tangan Dava. Lepasin! Gue nggak mau dipegang-pegang orang yang udah terkontaminasi bakteri. Katanya masih kesal. Kenapa? Cemburu? Masih sempat-sempatnya Dava menggoda gadis itu. Jangan kep dan jeti orang. Ujarnya ketus. Dava tidak memperdulikan Galena yang lagi kesal itu. Ia menari Galena ke salah satu restoran di sana. Ia tahu Galena pasti kesal karena lapar juga. Galena terakhir makan pun tadi siang waktu di sekolah. Selain itu, dia juga lapar. Dava memesan makanan untuknya dan Galena. Karena gadis itu katanya tidak mau makan. Tapi ia tahu Galena hanya gengsi saja. Makanan datang, Dava mulai menyantap, namun Galena masih diam saja. Makan atau lo gue makan? Ancam Dava. Ya udah gue makan, terpaksa. Katanya dengan menekankan kata terakhirnya. Galena makan dengan lahap. Ya karena gadis itu lapar sebenarnya. Hanya saja gengsi. Sedangkan Dava yang melihat tingkah gadis itu hanya menggelengkan kepalanya. Selesai makan, Dava langsung beranjak mendekati Galena dan mengenakan jaketnya ke gadis itu sembari berbisik. Basah? Galena yang memang merasakan sakit pada daannya dan merasa basah pada bagian itu langsung membenahi jaket yang Dava berikan. Perlakuan Dava mengundang banyak atensi pengunjung, terutama para perempuan yang merasa baper dengan cara Dava nge-treatment pasangannya yang tak lain Galena. Ih, so sweet banget mereka. Iya. Jadi pingin pacar kayak dia satu aja. Beruntung ya ceweknya. Bisikan demi bisikan terdengar di dalam resto itu. Galena menjadi malu dan pipinya bersemu merah. Dava langsung menggandeng Galena pergi dari resto itu. Tak lupa Dava membayar makan mereka terlebih dahulu. Mereka berdua memutuskan langsung pulang tanpa berkeliling mall. Karena Dava juga tahu, Galena pasti sudah merasa tidak nyaman dengan keadaannya itu. Tenang saja Galena ke mall tidak mengenakan seragam karena ia ganti bajunya di butik mamanya tadi. Sesampainya di mobil, Dava langsung menjalankan mobilnya keluar dari area mall.
Ia melihat Galena tampak meringis dan gelisah tidak nyaman. Pamping di sini aja,